Halo guys, ini adalah DX Scavenger. Ini adalah salah satu karakter di Ultraman Z yang tayang pada tahun lalu, khususnya di channel YouTube-nya Suburaya ya. Kita buka sekarang. Ini adalah produksi limited, jadi otomatis pakai box coklat. Ada sedikit cerita sebenarnya gimana, kenapa gua memilih barang ini. Nanti akan gue ceritakan di akhir banget video ini agar nggak terlalu buyar sama reviewnya ya. Oke, kita mulai. Ini adalah box dalamnya. Jadi memang kalau figur limited biasanya ada box coklat sebagai mungkin kayak pembeda gitu ya dengan figur yang dengan yang non limited. Oke, ini adalah DX Avengers box paling depannya. Kita lihat di sekitarnya, ini ada tulisannya Global Elite for Storage. Jadi diceritanya memang si Ultraman Z itu punya kayak semacam kayak body gitu ya, teman atau karakter pendukung itu. Ini walaupun tidak ada nyawanya sebenarnya, ini lebih kayak mecha yang dipakai oleh pasukan dari storage. Ini adalah salah satu Ultraman yang menurut gue memang agak menarik. Bisa dilihat di sini ada foto bersama dua mecha lainnya yang dimiliki oleh storage, yaitu Scavenger dan lupa gue satu lagi siapa. Kalau yang ingat tolong tulis di komen di bawah atau nanti gue tulis di teks aja ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita buka. Oke, ini adalah figurnya. Dalam packagingnya masih mirip-mirip kayak SHF ya. Kita buka. Oh, di belakangnya ada manual seperti biasa. Ini manual untuk penjelasan dari artikulasinya. Dan ini adalah manual yang agak besar banget. Lebih besar dari biasanya, bisa selayar tuh guys. Jadi ini lebih menjelaskan apa aja yang bisa dilakukan pada figur ini. Oke, kita lipat dulu, kita sampingkan. Baik, lagi kepada figurnya. Ini ada aksesoris. Sayangnya tangannya hanya ada satu pasang ya, yang tangan kebuka saja. Dan ini adalah baterainya. Jadi kalau di filmnya itu dilihatin, karena dia basically adalah mecha atau robot yang dipakai, jadi dia ada baterainya. Ini adalah penunjuk bahwa baterainya sudah mau habis, dan ini adalah penunjuk baterainya masih ada. Dan bisa dilihat di sini, ini adalah optional matanya ya, optional eyes-nya. Jadi diceritanya memang dia di sini bisa ekspresi sedikit lah ketika dia kayak marah atau semangat gitu. Ada yang ketika dia mulai lemah, dan ada yang ketika dia sudah kalah, biasanya makanya ini. Oke, kita ambil sekarang figurnya. Ini pertama kali gua buka itu ini detailsnya udah oke banget. Ini detailsnya luar biasa menurut gua. Terlepas dari SHF-nya yang belum sempat gua dapetin itu, ini menurut gue detailsnya udah ciamik banget. Kalau buat perbandingan, kalian mau lihat, gue sempat juga bikin RHS macam Ultra Heroes-nya versi Ultraman yang kaku itu. Gue bikin artikulasi biar bisa gerak tangan kakinya, ada di video-video jauh sebelumnya. Nanti gue sertain juga mungkin linknya di bawah. Balik lagi ke figurnya, ini seperti yang dilihat, warna emasnya aja shiny-nya luar biasa kelihatan. Ada kaca dan di dalamnya ada warna lagi ya, jadi nggak cuma sekedar, biasanya kalau yang soft vinilnya itu cuma satu warna aja udah emas gitu, tapi ini ada kacanya. Dari artikulasinya kita mulai dari atas, ini bisa nengok kiri dan kanan, tapi gue nggak mau coba 360 derajat karena kenapa? Ini ada lampunya, matanya bisa nyala, itu yang membedakan dia dengan SHF-nya. Dan juga dia punya suara, ada speakernya di sini. Mau lihat kayak apa? Stay tune di video ini. Balik lagi ke figurnya, ini artikulasinya sebenarnya udah lumayan ya, bisa bergerak ke atas, ke samping. Ini sikunya cuma memang terbatas karena mungkin dia lebih fokus kepada details dan gimmick DX dengan suaranya. Ini bisa di kiri kanan, cuma nggak terlalu luas.
Sekali lagi gue takut terlalu banyak coba artikulasi karena ada elektroniknya di sini. Ini tetap bisa diputar ke atas, ke bawah. Ini bagian kaki juga bisa, ini dengkulnya bisa. Untuk ankle juga masih bisa digerakkan, tapi ala kadarnya. Walaupun tetap kalau urusan di foto-foto atau bikin pose dia sebenarnya masih cukup lah untuk pose-pose standar ya. Nanti kita lihat foto-fotonya aja, akan gue liatin. Sekarang bagian gimmick paling penting, ini kita tutup dulu dengan baterainya mungkin ya. Baterainya supaya kita pakai yang warna biru aja deh, biar kelihatan masih kuat. Kita tempel langsung di sini. Set. Udah, itu aja. Nah, untuk membuka bagian belakangnya yang ada elektroniknya, itu kita buka simple aja dengan menarik bagian belakangnya, tapi di bagian sininya ya. Ini ditarik, voila. Ini sebelumnya udah gue kasih baterai, gampang aja, tinggal colok pakai yang tajam di sini. Di sini colok, nanti kebuka tutup ininya dan masukin baterainya. Oke. Ya, ini yang paling menarik buat gue, ini ada suara vokal asli dari pemerannya, si Yoko-nya, dan juga pemeran Human Ultraman Z-nya. Ini ada switch on off, tapi uniknya off-nya itu di tengah, on-nya itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, bagian atasnya itu adalah untuk si Haruki-nya, yaitu pemeran Ultraman Z. Dan ke bawahnya itu si Yoko, ya, pemeran wanitanya. Kalau lu menonton filmnya, ini tuh memang dipakai oleh dua orang tersebut. Jadi mereka bergantian pakai mecha Scavenger ini. Oke, sekarang kita switch on dulu untuk Haruki-nya kali ya. Haruki-nya itu ke atas. Kita coba. Sebenarnya switch on off, switch untuk suara-suara berikutnya itu bisa ditekan dengan tombol di sini. Cuma Bandai mengakalinya dengan tombol yang ada di sini. Nanti kita tekan dari luar, tidak perlu menekannya saat dibuka seperti ini, karena kan nggak bagus juga ya kelihatannya. Kita harus tekan dibuka. Jadi mereka melakukan gimmick dengan cara menekan tombol di sini. Tombol di sini adalah fungsinya untuk lagu-lagu yang atau soundtrack yang ada di Ultraman Z-nya itu. Ini menurut gue amat sangat brilian karena nanti kalian bisa lihat. Jadi nggak cuma suara vokalnya aja, tapi ada suara musik sebagai pendukung. Oke, kita coba ya sekarang untuk musiknya. Nah, itu kan musik pada saat actionnya berlangsung ya. Sekarang kita tekan untuk suaranya. Nah, itu suara operator saat Scavenger-nya itu dikeluarkan. Kita tekan lagi. Nah, yang menarik adalah lampunya pun di matanya bisa nyala pada saat ditekan suara manusianya, bukan pada lagunya ya. Kalau lagunya ini kan nyala terus, panjang sekali lagunya. Jadi ketika kita tekan lagunya, suaranya, dia akan menyala. Kita tekan lagi. Ya, itulah sound efek yang ada di dalam figur ini. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih sebagai orang yang nonton serinya juga, ini merupakan gimmick-gimmick yang menarik untuk dicoba, untuk dibeli, juga untuk dipajang pada saat kalian, misalnya kalian punya diorama, kalian taruh di sekitar diorama dan kalian tekan tombolnya. Itu seperti layaknya di filmnya ya, dan ini bisa didengar, ini musiknya masih jalan terus, luar biasa panjang juga, dan ada beberapa pilihan musik sebenarnya, cuma kita nggak bisa milih, tapi kita bisa rotasi aja lagunya, kita tekan lagi, kita tekan lagi. Oke, sekarang kita coba suaranya Yoko ya. Suaranya Yoko, kalau mau harus dimatikan dulu karena switch off-nya ada di tengah. Sudah mati, sekarang kita nyalakan untuk suaranya Yoko.
Sekarang kita tutup lagi supaya terlihat lebih seperti pada aslinya ya. Seperti pada aslinya. Oke. Kita tekan musiknya dulu. Kita matikan, kita ganti yang lain. Nah, itu juga salah satu musik yang ada di dalam figur ini. Untuk speakernya menurut gue ada di sini karena ada lubang sedikit celah. Jadi suaranya itu bisa ke depan, bisa kedengeran sama kita ya. Kita tekan lagi suaranya Yoko atau operatornya juga. Nah, itu suara operatornya. Kita tekan lagi. Ikimas. Iya. Jadi itulah gimmick-gimmick yang menurut gua keren. Selain itu juga, oh ya, kalian bisa mencopot matanya untuk menggantinya dengan yang lain. Jadi lihat. Ini kita sekarang ganti dengan misalnya matanya yang mana nih, yang serius ya. Ini matanya serius. Dari yang matanya kayak ngantuk atau lagi, menurut gue sih kelihatan kayak lagi males gitu. Nah, hati-hati sekali jangan sampai hilang atau pecah karena nggak mungkin ada spare partnya. Kita enter, gitu aja, mudah sekali. Kita pencet lagi. Oke ya. Kita masuk. Musiknya gue pencet terus, ini ganti-ganti. Ada banyak sekali musiknya. Gue matiin. Oke. Sekarang kita ganti satu kali lagi ya, matanya yang lainnya. Kita mungkin ganti. Sebenarnya gue belum cobain semua matanya ya, karena sesuai kebutuhan aja. Biasanya kalau buat foto-foto ada yang sesuai, ada yang enggak. Ini agak tricky juga kalau misalnya lepas dari case-nya. Ini ada case-nya. Ini case-nya, ini pilihan matanya ya. Ini lampunya seperti ini nih kalau mau lihat. Sebenarnya lampunya cuma ada di dalam sini nih. Nah, itu dia. Oke. Ini ada dua pilihan mata lagi, yang satu yang ketutup, yang lagi merem. Satu lagi yang KO lah. Kita coba yang KO ya, kayaknya lucu nih. Oke. Oke ya. Satu lagi yang terakhir, mungkin sekalian aja, tinggal satu lagi. Terbalik. Oke, bisa dilihat ini matanya lagi merem ya. Nah, sekalian untuk perbandingan aja, ini adalah size-nya tuh menurut gue ini mirip dengan SHF. Kenapa? Karena ketika gue bandingkan dengan SHF Ultraman Z-nya, ini masih mirip-mirip lah. Karena memang kalau gue lihat dari filmnya atau foto-fotonya nggak terlihat terlalu jauh perbedaannya. Jadi kalau misalnya menurut kalian terlalu tinggi, posekan saja agak turun. Nah, tekan deh. Oke ya, ini menurut gue udah size-nya mirip-mirip, oke lah. Jadi masih bisa foto bareng. Karena mendapatkan SHF-nya itu termasuk agak sulit juga. Sekali lagi yang mau dengar ceritanya kenapa gue malah milih dapet ini dibandingkan dengan SHF-nya, tunggu di akhir videonya. Gue ceritain sedikit aja, oke? Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share. Mungkin sisanya akan gue liatin foto-foto DX Scavenger ini ya. Seperti biasa, buat yang mau lihat lebih banyak lagi fotonya, mampir ke Instagram gue. Oke, kita pasang ini untuk closing, jadinya agak sulit. Oke. Tutup. Oke. Itu dia, akhirnya nanti kita foto dengan diorama. Sebenarnya kalau kalian punya
hobi koleksi diorama juga, misalnya kayak Tommy Tech itu, ini size-nya dicampur udah cukup oke juga sih menurut gua. Oke, itu aja yang bisa gue share. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Cek terus video di channel ini buat yang mau lihat review barang-barang tokusatsu Jepang ataupun action figure lainnya. Terima kasih, bye bye. Oke, sedikit cerita untuk yang tadi sempat gue mention kenapa gue memilih ini dibandingkan SAF-nya. Lebih karena terpaksa sebenarnya. Karena pada saat gue beli di Tokopedia, di marketplace itu ada salah satu seller yang bilang dia punya SHF Scavenger, which is itu adalah yang gue cari. Ketika gue beranikan untuk membeli barang itu sebelum sampai itu gue tanya kenapa boleh difoto nggak di luar box, sangat keadaannya seperti ini. Dan karena gue punya keterbatasan untuk membaca bahasa Jepang, entah ini ada tulisan DX-nya atau enggak, tapi yang jelas di tulisan judulnya itu dia jual SHF Scavenger, dan ketika gue tanya ya itu SHF Scavenger, pas sampai gue buka dan hasilnya covernya seperti ini, gue ragu dong, karena gue tahu covernya tuh malah bentuknya kan harusnya gini dengan gambarnya di sini ya. Otomatis gue langsung tanya dong, ini SAF bukan? Karena terus gue fotoin, dia bilang loh itu bukan yang gue kirim katanya. Which is aneh, kata gue, loh ini kan gue buka, gue unboxing, gue videoin loh, gue bilang. Walaupun sebenarnya nggak gue videoin sih, karena ya seberapa besar sih kemungkinan orang bisa ketukar gitu ya. Ternyata sebenarnya gua rasa sih dia sebenarnya nggak punya SHF Scavenger, atau dia nggak tahu SHF Scavenger itu seperti apa. Karena dia gua minta foto, dia nggak mau dibuka box coklatnya, dan dia yakin SHF, dan dia malah menuduh gua yang menukar isinya. Padahal ini DX Scavenger ini nggak banyak sih, maksudnya cukup adalah dibandingkan dengan SHF Scavenger yang sama sekali nggak ada di marketplace Indonesia. Lu harus pesan langsung dari Jepang. Dan setelah gue buka-buka ya sebenarnya worth it sih. Jadi ya ada suaranya dan lain-lain. Cuma walaupun agak gedeknya karena lu beli sesuatu yang bukan yang lu pengen gitu. Walaupun untungnya barangnya bagus, dan gue ngajakin solusi ke dia. Karena waktu itu gue press juga, ini nggak bener lu jualan kayak gini. Dan akhirnya dia WA gue minta maaf segala macam, ngakunya itu adminnya lah yang sebenarnya ngechat gue dengan nada yang kurang pantas. Tapi ya syukurlah dapat ini, gue malah bersyukur sekarang dapetin ini. Walaupun tetap agak ada penasaran dengan SHF Scavenger, tapi dengan ini aja sebenarnya udah cukup karena ada musiknya segala macam, gimmicknya udah oke banget. Oke, itu aja sedikit cerita dari gua. Thank you and bye bye.